Aku bakal berada di kapal mewah ini selama 39 jam ke depan dan bakal ngerasain fasilitas-fasilitas yang tersedia. Mulai dari makan sepuasnya, main di waterpark, ada arena pickleball dan basket, bisa rope course dan zipline di atas laut, berendam di hangatnya jacuzzi, menikmati sunset yang sangat indah, dan tentunya merasakan kenyamanan kamar ala hotel berbintang. Semuanya bisa dirasakan di satu tempat, yaitu di kapal Genting Dream dari Dream Cruises. Jadi selama kurang lebih 45 menit ke depan, pastikan kalian jangan skip sekaligus manifestasi. Siapa tahu impian kalian naik kapal mewah seperti ini bisa terwujud seperti mimpi saya dan teman-teman yang lain. Selamat hari Sabtu teman-teman, kembali lagi bersama video saya kali ini, dimana setelah menjalankan trip yang lumayan panjang, akhirnya tiba juga di hari dimana kita bakalan naik kapal cruise Genting Dream. Yes, akhirnya. Jadi di depanku ini adalah kapal Genting Dream dari Dream Cruises. Punya bobot tonnase kotor sekitar 150.000 ton, panjang lebih dari 300 meter atau sekitar 3 kali lapangan sepak bola, dan mampu menampung 3.352 penumpang. Saat di laut, kapal ini mampu mencapai kecepatan 23 knot, membawa penumpang dari Singapura ke Melaka hanya dalam waktu sekitar 12 jam. Pada perjalanan kali ini, kapal berangkat dari Marina Bay Cruise Center di Singapura dan disinilah perjalanan kita akan dimulai. Sumpah ini kayaknya bakalan seru banget. Sumpah. Kayak lu wujudkan mimpi-mimpi. Let's go, kita wujudkan mimpi kita selama ini. Jadi untuk program cruise yang akan kami ikuti hari ini, programnya ini 3 hari 2 malam dari Singapura menuju ke Melaka dan kembali lagi ke Singapura nanti pada tanggal 5 Mei 2026. Gimana Mas Opang? Ini selama ini itu naik cruise itu kayak cuma mimpi doang It's gitu. just a dream, I think. Kayak kita mau keluar uang pasti sayang gitu, walaupun ada uangnya pun kayak aduh sayang banget ya. Iya. Beli yang lain. Halo? Waduh, ada yang telepon. Sebelum video dilanjutkan, saya mau ngucapin terima kasih buat Dream Cruises yang udah mewujudkan mimpi kami jadi kenyataan. Karena Dream Cruises selaku operator dari kapal Genting Dream lagi ada promo anniversary ke-10. 3 hari 2 malam dari Singapura ke Melaka pulang pergi, harga tiketnya mulai dari 5,3 juta buat 2 orang. Tapi harga segini dapat kamar tipe terendah tanpa window dan belum termasuk biaya-biaya lainnya. Ada biaya pajak, lengkapnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video kali ini. Jadi jangan di skip videonya, oke? Setelah masuk ke gedung utama Marina Bay Cruise Center, kami diarahkan buat security check, check-in, dan proses imigrasi. Terlihat di sini udah rame banget. Saya jadi ngebayangin sendiri, ini ribuan orang check-in dalam satu waktu, gila banget loh handlingnya. Oke teman-teman, baru aja proses check-in dan proses imigrasi. Jadi kalau naik cruise itu walaupun kita nanti nggak turun di Melaka pun kita harus tetap clearing imigrasi dulu di sini. Dan seperti biasa kalau lagi imigrasi kalian nggak boleh nyalain kamera ya. Bisa ditegur teman-teman. Nah, selama di cruise, paspor kita akan ditahan oleh pihak cruise dan kita akan diberikan kartu seperti ini. Kartu sakti, bisa untuk akses kamar, bisa untuk bayar-bayar segala hal di atas kapal cruise ini. Tapi ya, tentu nanti akan ada tagihan yang harus kita bayar ya saat check out. Setelah penyerahan paspor, kita diperbolehkan untuk langsung masuk cruise dan langsung menuju ke kamar atau boleh juga langsung menikmati fasilitas yang ada di kapal. Tapi namanya wis Mas Zulfadli. Halo Mas. Iki langsung kamar iki. Ini lantai ini sing di. Oh 5 ini. Oke. Kalau kalian penasaran bentuk kartunya kayak gimana, nah kayak gini nih. Warna biru menunjukkan kelas kamar saya. Nanti saya tunjukin habis ini deh kamarnya gimana. Assembly Station merupakan lokasi titik kumpul yang sudah ditentukan apabila ada hal darurat yang terjadi. Embarkation date adalah tanggal keberangkatan saya. Stateroom number merupakan nomor kamar saya. Nah, kalau kalian lihat ada tulisan AFT, artinya kamar saya ada di sisi bagian belakang kapal atau buritan. Kalau bagian depan atau haluan, keterangannya FWD. Gunanya kalau kita kesasar, kita jadi tahu kita tuh lagi di mana posisinya. Bernambah 98 5098.
Nang kene, kiri we. Iki 98. Nah, 99 wisan. Masjid bersin. Kita sebelahan. Sebelah. Hai. Hai. Pada perjalanan ini saya bakal sekamar sama Mas Oho. Kami dapat kamar kelas Ocean View Stateroom. Dari total 6 kelas kamar yang ada di kapal ini, Ocean View ini menempati ranking kelima alias kamar termurah kedua. Sementara beberapa teman seperti Mas Tito, Mas Sena, dan Mas Rio, mereka berada di balkoni Stateroom, satu kelas di atas kami. Penasaran kan kayak gimana kamarnya? Ayo kita sekarang main ke sana. Anjir. Remote nih kok dhewe ngono. Ngono cuk konsep aku teh bipro bledos cuk. Lah. Wih, Sangat cuk. Pengalamannya Ini kita lagi ada di kamar yang tipe balkon. Jadi yang balkon ini Mas Tito, Mas Sena, Mas Rio. Iya. Enak banget Dur, dapat balkon. Kalau kamar kita cuma dapat view aja, nggak dapat balkon gini. Iya. Kalau balkon boleh ngerokok kalau misalnya kalian mau. Karena sudah ada asbaknya. Sudah ada asbak. Lo pena sana nih, Bang. Pena mudun sana. Bisa muat 4 soalnya itu sofa bed yang didudukin Mas Tito tuh bisa jadi kasur tuh. pemain di Tol Bekasi ya. Nah, untuk kamar yang balkoni ini harga per orangnya berbeda sekitar 1 jutaan per orang kalau dibandingkan dengan kamar saya yang Ocean View tadi. Poin plusnya ya di balkon ini ya, kalau naik cruise nggak dapat balkon tuh rasanya kurang banget gitu. Dan kamar ini bisa muat sampai 4 orang. Jadi semisal kalian pergi berkeluarga bareng 2 anak, ini pas banget sih, jadi nggak pisah-pisah. Untuk fasilitas di kamar sepertinya sama aja, nggak ada perbedaan. Sayangnya di perjalanan ini saya dan beberapa teman kehabisan kamar yang balkon karena kamar balkon ini laris banget. Gimana teman-teman? Menurut kalian mendingan kamar yang tadi Ocean View itu atau nambah 1 jutaan dapat balkon kayak gini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita mau makan malam dulu teman-teman, pukul 18.28 ini. Jadi kalau makan di lantai berapa? 16 kita di Delido. Delido. Oh, Sukabumi yo. Sukabumi. Jadi untuk kapal cruise itu kita dapat makan 3 kali dan sistem makannya itu kayak all you can eat. Jadi kayak di hotel bintang 5 gitu, bebas makannya. Di luar itu juga ada restoran-restoran yang buka juga, ada banyak. Besok kita explore ya Mas Opang ya. Tapi itu berbayar. Nah, kalau yang gratis itu di Lido. Sebenarnya nggak cuma Delido aja sih, ada total 6 area makan yang gratis atau sudah include di harga tiket yang kita bayarkan. Tapi Delido ini merupakan restoran yang paling besar di kapal ini. Dia punya banyak pilihan makanan mulai dari internasional, Asia, sampai spesifik makanan India dia ada. Dan yang paling penting, restoran ini sudah tersertifikasi halal. Sebagai informasi, nggak banyak loh restoran di atas kapal yang sudah punya sertifikasi halal. Dan Genting Dream ini dengan restoran Delidonya merupakan salah satu yang punya sertifikasi ini. Di sini bahkan ada alergennya. Misalkan kalian alergi terhadap sesuatu, itu ada semua. Ada wijen, seafood, strawberry. Ada orang alergi strawberry, gluten, laktos, soy. Wah, mantap. Nah, di sini tuh kami melakukan sedikit kesalahan ya. Jadi sebelum mengambil makanan seharusnya tuh kita daftar dulu teman-teman dan baru di-assign nanti duduknya di mana. Tapi petugasnya melayani kami dengan baik, kita bisa lanjut makan. Thank you for the help. Masih orang Indonesia ini, Mas Marhadi. Indonesia. Dari mana Mas? Dari mana sih? Jakarta Mas. Oke. Rio. Walah, Rio. Anjir, Warakas lah. Tetanggaan sama istri saya. Gimana? Semper. Semper. Wow. Semper lagi beneran. Enggak? Tahu saya. Tahu bakso Emil? Bakso Emil tahu? Tahu. Itu yang punya mertua saya. Siap. Gratis dong bahasa mana? Aman. Ingat namanya Mas Marhadi. Ingat ya. Kalau ini berarti di timer ya Mas berarti ya? Oke. Maksimumnya sih 1 jam makan. Oke. Siap. Thank you Mas. Enjoy. Oke, ini makanan pertama yang diambil teman-teman. Jadi makan udang, makan kerang hijau, mussels, sama makan sate. Ini kayak sate Madura deh. Ini lebih banyak lagi ngambilnya. Ini aku pakai sosis ayam tepung rendang sama satenya. Sate ini ada bumbu-bumbu Indianya. Saya kira sate Madura, ternyata bukan.
Ada spice Maduranya gitu, spice Madura. Ada spice Indiannya gitu yang agak manis-manis, kari-kari dikit gitu. Tapi enak-enak. Nah kalau makan di sini tuh dibatasi waktu ya. Iya. Mentang-mentang all you can eat nggak bebas itu. Nanti mas sejam. Rule number 1, makan di all you can eat. No karbo, no nasi, no kentang, all the protein. Seperti saya. Karbo semua. Karbo semua ini. Iya makanya. Sekedar info, di sebelah sana juga bisa. Apanya? Makanan, masih ada banyak pilihan lagi. Mau kita keliling lagi? Wah, ini international buffet gitu. I will get the spaghetti carbonara. I want also. But little lah. The carbonara. The carbonara, oke. Untuk makanannya aku bisa kasih nilai 4 dari 5 bintang teman-teman. Gila, ini makanannya enak-enak. Aku sampai nambah lagi dan highlightnya di sini tuh rendang sih. Rendangnya enak banget. Sama udangnya juga enak. Enak-enak makanannya asli. Ini berangkatnya setengah 8-an teman-teman. Padahal harusnya saya jadwal itu pukul 8 ya. Berarti ini berangkatnya lebih cepat dari jadwal. Oke, kita naik ke atas teman-teman. Tempatku berdiri ini merupakan lantai tertinggi yang bisa diakses oleh penumpang. Ada di deck 19. Dari sini bisa melihat semua fasilitas yang ada di kapal ini, mulai dari water slide, kolam renang, kolam jacuzzi, dan area teras untuk bersantai. Gak sabar sih hari kedua besok dimana kita bakal explore fasilitas-fasilitas ini. Sudah ada di kamar lagi dan saya baru menyadari kalau terlalu banyak fasilitas yang ada di kapal ini. Sehingga makanya baca The Daily. Jadi pokoknya tipsnya untuk yang naik kapal pesiar, buka The Daily, terutama di Dream Cruises gitu ya, karena di The Daily itu akan lengkap semuanya tuh. Kayak lu bisa makan di mana, entertainmentnya jam berapa aja. Itu tuh kayak kitab bro, kayak kitab. Kenapa nggak? Gue tanyain semua anak-anak, The Daily download di mana, The Daily-nya di mana? Nggak ada yang jawab. dan ternyata ada di sini ya. Iya, Kalau kapal tapi kita bisa di-scan di HP gua, nggak tahu kenapa. Ya, oke, kita meeting dulu guys. Foam party besok jangan lupa 5.30 jam 7. Jadi The Daily ini merupakan panduan yang wajib kalian download saat berada di atas cruise. Karena di dalamnya ada kegiatan-kegiatan harian yang bisa kalian ikuti dan semuanya didetail per jam. Misal nih, jam 10 pagi ada kegiatan apa aja dan ada di mana lokasinya bisa kalian temukan di sini. Jadi kalian tuh nggak kayak kebingungan gitu mau ngapain dan mau explore fasilitas yang mana. Selain itu ada informasi restoran juga dan yang nggak kalah penting nih ada informasi pembelian wifi. Nah buat kalian yang penasaran di kapal ini ada sinyal apa enggak? Di kapal ini nggak ada sinyal sama sekali karena kita ada di atas laut. Pada saat merapat pun kayak saya nih di posisi deck 5 alias di bawah, sinyalnya tuh susah karena terhalang deck-deck atasnya. Jadi kalau kalian ada budget lebih bisa beli wifi. Saya rekomendasikan belinya dari hari pertama karena dia nggak ada hitungan harian. Hitungannya tuh sesuai dengan durasi cruise-nya. Rugi banget tuh kalau belinya baru di hari terakhir. Selamat pagi dari Melaka. Kita sudah sampai Melaka teman-teman. Dan kalian bisa lihat sudah ada 2 kapal yang bersiap nganterin penumpang untuk turun di Melaka. Saya masih berpikir akan turun di Melaka apa enggak nih. Tapi yang pasti sekarang kita bakal makan pagi dulu. Sekarang pukul berapa ini sekarang? 7.45. Ini agak telat sih bangunnya. Capek banget. Jadi kita bakal makan dulu. Nungguin Mas Supang mandi nih. Terlambat kita. Selamat pagi. Pagi-pagi. Kartuku, bentar. Pagi. Agenda hari ini ngapain aja nih kita? Padat pokoknya. HP-ku. Jojo. Anjir lah nih. Dadador ini. Nah, untuk layanan breakfast di kapal ini hanya tersedia 4 area makan. Supaya gak beda, kita akan mencoba makan yang di The Oasis.
Oke, untuk The Oasis ini kita lihat menunya tuh ternyata international buffet, bukan western. Di sini ada salad, ini juga buat salad. Terus ini ada kue tiao, ada sosis dan red beans. Ini apa? Ono sayur lo deh. Oke, ini ada scrambled egg. Ini nasi lemak nih. Ini ada telur ceplok, ada nasi lemak sama ayamnya. Di sini ada, waduh, ini dia ada pork bacon teman-teman. Jadi untuk The Oasis ini bukan rumah makan yang certified halal ya. Terus ada vegetable spring rolls, ada waffle. Dan di sini ada apa ini namanya ya? Dessert? Ya buat dessert ya. Oke, jadi kita sekarang lagi ada di The Oasis. Ini adalah salah satu dari 6 area makan yang sudah include di dalam harga tiket, alias kita nggak perlu bayar apa-apa lagi. Tapi sebenarnya kalau kalian pengen mencoba 2 restoran sekaligus itu bisa, tapi yang satunya bayar. Kalau nggak salah pagi $12 ya Mas Opang ya. Dan kalau yang sesi makan siang sama malam itu $18. Dan menurut gue itu harga yang oke banget sih. Anggap breakfast $12, kita makan kayak yang di Lido kemarin. Menunya banyak banget. Itu kalau dirupiahin ya sekitar 165, 170 ribu, masih di bawah harga breakfast hotel bintang 5 di Jakarta. Jadi kalau kalian kayaknya nggak cukup nih cuman The Oasis nih, pengen makan Lido lagi terus harus bayar, menurut gue worth it banget sih. Oke, sekarang kita cobain menu makannya, kayaknya enak. Jadi kita langsung makan aja. Let's go. Nah, ini adalah salah satu menu hacks favorit Oho Pamungkas kalau lagi breakfast ala-ala internasional atau di rest hotel. Nah, ini adalah kreasi saya. Sandwich. Jadi biasanya 2 white toast atau ya menyesuaikan yang ada rotinya, dipanggang, habis itu diisi. Biasanya ada daging cold cuts gitu kan, either itu pastrami ataupun mungkin pepperoni dan lain-lain. Kalau ini adanya chicken cold cuts, terus dikasih lettuce, dikasih Thousand Island, dikasih keju. Jadi deh sandwich ala-ala Subway, cuman beda rotinya doang. Ini kita sekarang lagi ada di main lobby ini ya. Nah, di main lobby ini juga ada toko souvenir yang mana kalian bisa beli oleh-oleh atau beli merchandise. Apa? KitKat macam-macam menarik. Ini enak nih, sake nih. Pernah minum, pernah makan aku. Pernah nyoba gak? Apa sih itu dia ini? Nastar. Kayak nastar, enak banget. Oriental kopi. Sumpah. Harganya berapa? 16 SGD. enggak nih, 8,9. Mana? Itu? Bukan nih. Ini gantungan, Mas. Oh. Enggak, maaf Ini salah. Asli ini enak ini. Teman saya pernah bawa dari Nastar. Malaysia atau Singapura, saya nggak tahu. Nastar paling dor. Paling dor berarti. Paling dor. Oh, kemarin ada di Singapura, di Malaysia. Oh gitu. Berarti dari Malaysia nih, wah sih ya. Kenapa nggak beli nih? Jadi ini adalah area souvenir mart. Ada souvenir, terus ada souvenir baik banget yang bisa dibeli, kenang-kenangan. Dan ada snack oleh-oleh juga, kayak tadi kan ada KitKat macam-macam dari Jepang. Ada kue tart nanas mahal itu. Terus ada ini juga deh. Ada ramen-ramenan. Terus ada Irvin juga. Irvin di luar 9, di sini 10. Cuman lebih mahal $1 sih. Selain souvenir shop, di lobby ini juga ada cafe dan restoran juga. Dan harga makanannya nggak terlalu mahal loh. Untuk makanan berat aja mulai dari $5 aja. Ini lagi di The Cafe, murah juga. Lobby cafe. Makanannya sekitar $5, $6. Kalau kalian ingat tadi di The Daily itu ada aktivitas yang bisa diikutin. Nah, ini salah satunya Mas Alvin sama Mas Arfi lagi ikut joget-joget main Nintendo Wii nih. Setelah rombongan terkumpul, kami pun diajak ikut tur melihat beberapa fasilitas yang ada di kapal ini. Beberapa fasilitas yang saya bisa highlight diantaranya Silk Road. Ini adalah restoran fine dining Chinese yang kalau masuk bikin kalian ngerasa kayak lagi ada di film-film Hong Kong tahun 80-90-an, kayak God of Gambler gitu. Kami juga diajak untuk melihat beberapa restoran yang ada di kapal ini.
Ini bistro. Lihat ya, bahkan untuk rumah makan berbayar aja rame banget guys. Bayar rame, ponese gratis. Wila-wila. Kita nyari yang BDB mas. Di sini ada gym, tapi karena kami pada pakai sandal jadi nggak bisa masuk. Aturannya lumayan ketat, dia harus pakai sepatu dulu. Bagian dalam gymnya seperti ini nih, fasilitasnya lumayan lengkap. Makasih buat Mas Alvin yang sudah videoin. Asik juga ya nge-gym sambil ngeliat laut kayak gini. Selain gym, di sini juga ada fasilitas spa, pijat, dan salon kecantikan. Wah, gila sih di sini lengkap banget cuy. Terus kami juga diajak untuk lihat kelas tertinggi di kapal ini. Jadi tadi aku sempat bilang kan, ada 6 kelas kamar. Nah, 6 kelas ini terbagi 2 kategori sebenarnya, yaitu stateroom dan the palace. Sayangnya nggak bisa lihat kamarnya karena full guys. Tapi untungnya kami masih dapat cuplikan video dari timnya Dream Cruises. Nah, ini aku kasih lihat aja ke kalian teman-teman, semewah apa nih yang the palace. Dan ini infonya yang kamar tertinggi, yaitu Palace Villa. Wah, gila sih ini, mewah banget cuy. Sebagai info, ada 3 jenis kamar di The Palace, yaitu Palace Deluxe Suite, Palace Penthouse, dan yang paling ultimate yaitu Palace Villa. Aku penasaran asli, ini pada kerja apa ya liburannya di The Palace ini? Nah, perbedaannya dengan stateroom, kalau di The Palace ini ada beberapa fasilitas yang eksklusif untuk mereka. Ini kalian bisa baca sendiri lengkapnya. Yang paling mantep tuh ada pelayan yang bertugas 24 jam untuk melayani tamu The Palace. Selain itu, ada fasilitas-fasilitas yang eksklusif. Ini aku diajak ke beberapa fasilitasnya seperti restoran, gede banget ini asli restorannya. Terus ada kolam renang dan jacuzzinya juga eksklusif buat tamu The Palace. Oke, buat The Palace sudah cukup, sekarang kita coba lihat fasilitas lainnya. Nah, ini fasilitas yang berguna banget buat kalian yang punya anak. Karena di sini juga tersedia fasilitas daycare. Bikin anak kalian pasti betah buat baca buku, buat main, segala macam teman-teman. Untuk fasilitas lain yang belum sempat diliput waktu tur ini akan saya explore bareng Mas Opang nanti. Dan terakhir kami juga diajak untuk melihat kamar kelas terendah yang ada di kapal ini, yaitu interior stateroom. Ini nih yang lagi promo sekitar 5,3 jutaan buat 2 orang. Buat saya kamar ini oke banget sih, mengingat harganya tuh paling murah. Dan dibanding kamar saya yang tadi Ocean View, mending kalian tuh kalau pilih kamar antara yang interior atau sekalian naik ke balkoni. Soalnya kalau Ocean View cuman ngeliat gitu doang kurang rasanya teman-teman. Jadi kalau kamar mendingan yang mana nih? Antara kayak kita ada view atau yang interior aja sekalian yang lebih murah. Kalau emang cuman pengen mencari experience dari cruise-nya, opsinya adalah pilih yang interior stateroom aja yang tadi yang paling murah, atau balcony. Sekalian balcony. Iya. Jadi kalau ocean view itu tengah-tengah banget lah. Kayak nanggung gitu ya. Nanggung gitu. Kayak kalau ada budget lebih mendingan nambah balcony. Iya, betul. Kalau mau ngirit sekalian aja yang interior stateroom aja gitu. betul sekali. Experience-nya sama aja sih. Iya, Kan sama ada sama bedanya mau yang ocean view mau yang interior. Oh. By the way, di kapal ini kita nggak cuma dapat layanan makan 3 kali, tapi juga dapat snack 2 kali sehari. Yaitu pukul 10 siang dan pukul setengah 4 sore yang lokasinya ada di outdoornya restoran Lido. Pokoknya buat urusan perut kalian nggak usah khawatir, di sini kalian dijamin kenyang teman-teman. Dan bisa banget kalau kalian nggak mau keluar budget makan sama sekali. Anda ngambil apa Anda? Ambil seperti biasa, sosis, sambusa, ada prata. Ya ini gue mau juga tapi nggak ada butternya. Gue juga mau deh. Ini Mas Opang mau mencoba outdoor sport. Ya di mana Mas? Di sini. Coba yang apa? Niatnya Mas Opang pengen pakai kamera POV biar kontennya seru, tapi sayangnya nggak boleh pakai kamera kayak gini. Ternyata pakai kamera gini Iya, ternyata nggak boleh. Dikirain megang kamera, berarti water slide juga nggak boleh bro. Kaget gua. Nah, aturannya kayak gini nih, pastikan kalian menaati aturan nih teman-teman, karena ini semua juga demi keamanan kita. Kita nggak boleh bawa barang apapun, pakai jam tangan pun nggak boleh, dan disarankan harus pakai sepatu. Show must goes on, jadi Mas Opang tetap akan cobain rope course dan zipline-nya, dan saya bakalan bertugas merekam dari jauh aja. Untuk standar keamanan di sini juga sudah sangat bagus teman-teman, dan petugasnya juga sudah terlatih, jadi kalian jangan khawatir ya. Bahkan ya tadi kita bawa barang aja nggak boleh loh. Saya ke tempat seberang dulu Mas. Apa? Saya ke seberang dulu ya.
Oh, naik. Sana saya, oke? Iya, ini langsung sini. Sampai jumpa. By the way, area ini tuh namanya Sportplex teman-teman. Jadi di sini ada meja pingpong, bahkan ini lagi ada kompetisinya juga. Terus ada arena rock climbing juga di sini. Wah, gokil sih. Lalu juga ada arena outdoor yang multifungsi, bisa jadi lapangan basket, bisa jadi lapangan pickleball. Arena rock course-nya terpanjang banget ya. Sini kalau mau bisa ke arah sana juga, bisa ke arah seberang sana. Rope course ini kayak apa ya? Kayak wahana permainan ketangkasan gitu teman-teman. Jadi kita harus melewati rintangan gantung pakai tali. Dan di akhir rope course-nya itu kita bisa zipline. Nah zipline ini di atas laut, keren banget. Saya pengen coba sebenarnya, tapi panas banget ini. Anda mau berita baik atau berita buruk? Anjing apa nih? Tidak kerekam. Berita buruk dulu. Berita buruk dulu apa? HP saya overheat pak, jadi frame drop patah-patah. Wih enggak, udah nggak patah-patah. Terus di sini ada tadi tabel tenis, ini lagi ada kompetisi guys. Lalu di sini ada catur raksasa juga. Nah di sini ada arena buat mini golf juga. Terus ini lanjutan dari rope course tadi itu, kalau kalian mau memperpanjang bisa muter ke sini dulu. Ini rope course-nya sama kayak sebelah sana guys. Jadi sama-sama ada zipline-nya juga. Jadi kalau di sana rame, ini dibuka dua mungkin ya. Arenanya juga mirip-mirip lah. Ya kan? Kalau lu banget ya, gue lebih gini dong, agak masuk anjing. Puas keliling dan main rope course, saatnya kita kembali ke aktivitas yang paling kita senangi di kapal ini, yaitu makan. Thank you. Have a nice day. So, kita sudah berada di restoran Lido lagi. Lido ini terbagi dari beberapa seksi jenis makanan, teman-teman. Kalau di sini itu rata-rata makanannya kayak Melayu Indonesia gitu. Terus di sini dipisahkan oleh area untuk minum. Kita geser ke sini. Ini adalah area dessert. Ada buah-buahan, terus ada kue potong gitu. Nah, di sini adalah area makanan yang sudah mulai fusion nih. Udah campuran macam-macam. Nah, di sini ada noodle station. Masih certified halal, jadi memang seluruh area di Lido ini sudah halal certified. Kalau di sini ada salad bar, terus ini ada Indian food, Indian non vegetarian, kok menarik ya. Di sini ada salad bar, di sini ada Indian lagi. Oke, sampai sini sudah sama semua. Jadi bisa dibilang di Lido ini paling banyak kayaknya makanan India, karena kalian bisa lihat sendiri penumpang Indianya ada berapa banyak teman-teman, ada banyak banget, mungkin setengah lebih dari kapal ini di sini orang India ya. Makanya makanan India mendominasi di sini. Sebenarnya area Lido ini gede banget, sampai muter sana tuh masih Lido, tapi ini kayak mirroringnya dari sana aja gitu. Jadi ada banyak banget yang bisa dieksplor di Lido ini. Counter pertama yang dicoba, menunya ada nangka masak lemak, ayam masak Bali, dan nasi goreng kampung. Nasi putih nggak usah dicoba lah ya. Nasi putih ya nasi putih teman-teman, sama aja. Oke. Kita berkelana lagi. Overall kenyang, saatnya kita tutup dengan es krim. Gimana, perfect kan? Kelar makan siang, saya dan Mas Opang pun memutuskan untuk merapat ke Melaka, sekalian eksplor di sana karena Mas Opang belum pernah nih ke sana. Yes, bro. Panas sekali.
Nah, ini dia proses yang namanya tendering. Gimana kapal pesiar mau merapat ke daratan tapi nggak bisa, mungkin karena dermaganya nggak terlalu besar atau perairannya terlalu dangkal. Jadinya kapal akan mengapung di tengah laut, lalu penumpang ditransport menggunakan perahu kecil atau biasa disebut sebagai tender boat. Nah, kenapa kapal ini nggak bisa merapat di Pelabuhan Melaka? Karena Pelabuhan Melaka itu posisinya ada di kanal yang kecil. Dia nggak ada pelabuhan dermaga yang buat kapal besar gitu. Di sini penumpang Genting Dream dikasih waktu seharian buat explore Melaka. Jadi jadwal merapat pertama ke Melaka itu pukul 8 pagi dan jadwal kapal terakhir yang kembali ke cruise itu pukul setengah 6 malam. Setengah 6 sore maksudnya. Hah? Kapalnya bagus juga. Bagus. Kirain pakai ini Bareng-bareng sini. Wah, bebek-bebekan dong anjir. Menurutku asiknya wisata naik kapal cruise tuh salah satunya ya ini nih, kita bisa berkunjung ke negara lain sambil nikmatin fasilitas cruise. Semacam kayak ikut tour tapi exploring kotanya tuh bisa kayak kita sendiri gitu loh, nggak usah ikut program turnya. Untuk kedua kalinya saya ke Melaka. Sebelumnya ke Melaka itu mungkin tahun 2019 ya, jadi udah lama banget. Saking full service-nya cruise ini, kita turun dari kapal tender boat aja langsung dikasih minum. Wah mantep sih, lagi panas gini langsung jadi seger. Seger banget. Jadi kalau naik cruise gini itu nggak perlu paspor lagi, paspor kan ditahan ya sama cruise. Jadi kita turun tanpa paspor ini. Iya, jadi imigran gelap. Imigran gelap. Gue nggak tahu sih konsekuensinya apa kalau kita nggak kembali on time atau apa itu gue nggak tahu. Cuma Gue pengen ya ini tahu. sebaiknya kita taati saja aturan. Nih masih banyak ini nih Black Crow di Melaka. Nice. Yui, keren ya. Itu adalah impian kita semua. IS jadi motorhome. Apa banget ya? Kapan kita Kepikiran bikin? gitu loh bikin. Di sini kami gak cuma berdua karena Mas Tito tiba-tiba ikut nyusul juga. Bisa ini nggak mau ikut turun? Nggak mau turun? Lainnya lebih menikmati di sana, lebih ke apa kayak renang, kan lebih renang kadang-kadang. Oh, Gak bisa renang. Burung, aku bermak mau. Enggak, casa. Kayaknya wes sih garap ya. Lah, gak sih dong engko sore. Jambu? Jelas ya bu. bukan Nugroho yang ini. Nugroho satunya. Ini Lord Nugroho satu. Ini Lord yang Cibitung. ini Nugroho bukan Febianto. Iya. Kayak bukan empat mata anjir. Ini Lord Cibitung. Tapi juga ini rasanya dia. Thank you. Oke, kita sudah kembali ke arah dermaga lagi dan kita akan kembali ke kapal. Oke, kita sudah kembali ke area dermaga lagi. Ini kita mau kembali ke kapal, ke Genting Dream. Sebenarnya kita dikasih waktu sampai pukul 5.30 sebenarnya untuk mengeksplor Melaka ini. Kapal terakhir nggak usah 5:30 ya? Ya, 5:30. Tapi kita sudah, ya sebenarnya nggak lelah sih. Kita mau mengeksplor Kapal fasilitas lagi lain aja. aja di kapal gitu. Sayang banget ya, ini kan hari terakhir untuk mengeksplor. Besok pagi kita sudah langsung turun itu jam 7. Iya, Jadi our last time di kapal, ya sekarang ini enjoying the sunset juga jangan lupa. Betul. Anjay. bus persiaran itu bus pariwisata. Persyaratan bus pariwisata. Oke. Wih, M-Trans sih, M-Trans. M-Trans. Nomor Kalau 27 Trans. 27 hitam. Oh iya, 27 hitam. M-Trans putih. Thank you. Kami juga udah terus. Kebenar, yuk. Setelah kita berkelana di Melaka, wajah kita pun disegarkan kembali dengan handuk dingin yang disediakan. Nek hitung ini. Setelah kita lelah berkelana di Melaka, kita diberikan handuk dingin yang segar sekali. Wah, ini sih mantap banget. Sebuah perbedaan PO. Anjir saking wis apalan kaca-kacaan itu. Ternyata pas sudah masuk ke dalam area tunggu, ngantrenya panjang banget. Ini kita dapat antrian keempat, guys. Waduh. Setelah menunggu sekitar 30 menit, akhirnya kita diperbolehkan untuk masuk kapal juga. By the way, kalau kalian kelasnya tuh The Palace, kalian juga dapat priority antrean di sini, guys. Jadi kalian nggak perlu ikut antre yang panjang-panjang ini, kalian bisa langsung masuk ke kapal berikutnya. Waduh, enak banget ya kalau jadi sultan.
Dan untuk kembali ke kapal cruise, kita sudah nggak pakai kapal Skoci merah lagi nih. Sekarang pakai kapal Indoma Kingdom. Saat kembali ke dalam kapal cruise, kita kembali kena security check untuk memastikan nggak ada barang terlarang yang kita bawa dari Melaka. Karena tadi di Melaka itu panas banget, nah ini waktu yang tepat untuk kita bermain air. Di sini ada 6 water slide yang tersedia dan saya mencoba 2 diantaranya. Ini seru banget, sayangnya nggak boleh bawa kamera, nggak boleh bawa action cam juga. Ya udah deh, ini Mas Opang cuman rekamin waktu saya udah turun. Nah, karena water slide tadi itu buat orang dewasa, kalau buat anak kecil jangan khawatir, tersedia juga kok water slide buat anak-anak. Tidak lama kapal pun meninggalkan kota Melaka. Selama tinggal Melaka, semoga suatu saat saya bisa datang main ke sini lagi. Nah, pas saya keliling-keliling sama Mas Opang mau cari spot-spot yang tersembunyi, ternyata kita menemukan spot untuk melihat sunset yang bagus banget teman-teman. Dan ini adalah salah satu sunset terindah yang pernah saya saksikan di dalam hidup saya. Puas sunsetan dan kembali lagi kita ke segmen favorit kita semua, yaitu makan. Ini adalah makan malam terakhir di kapal ini. Shanghai Silver Filet. Iso. Oh, yes. Abalone. This is still inclusive, right? Yeah, this one is Okay. no need to order. Later we will serve you on the table. Okay. Untuk layanan makan malam ini kami mencoba makan di restoran yang namanya Blue Lagoon. Di sini menunya tuh Chinese set menu, jadi bukan buffet alias all you can eat ya. Menu makanannya langsung di-serve di meja dan kita tinggal makan aja. Di sini aku dapat 1 menu appetizer, 1 menu sup, 5 main course dan 1 menu dessert. Sayangnya di sini nggak halal, jadi ya cuma saya aja makan. Rasa makanannya sendiri ini enak, tipenya Chinese food yang sudah fusion gitu, jadi bukan Chinese food yang tradisional banget. Hari terakhir di sini. Sekarang jam 7. Kita mau makan dulu. Sebenarnya udah merapat ya gitu ya. Antrinya bro. Kanan tuh, kanannya lebih sepi. Ayo. Jadi setiap kali servis makan tuh kita harus ngantri dulu guys, buat konfirmasi dan dapat nomor meja. Iya, ada hash brown. Wah, ini enak nih menunya nih. Ini kita sudah sampai di Singapura ya. Tidur gimana semalam? Super nyenyak. Super nyenyak. Super Mantap, berkualitas. Mantap. Untuk servis makan terakhir kami memutuskan untuk makan di Delido lagi karena ya memang di restoran ini kami paling puas makannya teman-teman dan sudah halal juga. Sorry sir, this is my table. Oke, sir. Ambil aja bangku dari sini guys. 1. Oke, mie goreng mama, nasi lemak, kue tiaw. Sir, please no camera, sir. Sir.
please no camera sir. Oke, thanks. Nah teman-teman yang lain, Anda nyobain beberapa restoran lain yang belum saya coba. Kalian bisa tonton videonya ya di tempat Mas Harvey, di tempat Mas Tito, Mas Dimas. Sir, please no camera sir. No kamera, this is kamera. Wis diusir ki. Mas, pun Mas. Dari mana aslinya Mas? Bali. Oh Bali. Sukma. Kasih Mas. Hati-hati di jalan ya. Ya. Iki kapalnya berangkat lagi hari ini. Berangkat lagi ke Pineng. Ke Pineng. Oke, ini kita langsung aja check out keluar dari kapal ini guys, karena kapalnya udah bersiap menerima tamu lagi nih. Mau jelasin dikit, sebelum keluar dari kapal ada proses yang harus dilakukan, yaitu kita harus ambil dulu paspor kita di main lobby di deck 6, sekalian menyelesaikan pembayaran biaya-biaya. Hal ini sudah kulakukan subuh-subuh tadi sekitar jam 4 atau 5. Soalnya kalau dilakukan H-1 malam itu antrinya panjang banget. Kalau dilakukan sebelum turun kapal, takutnya malah buang-buang waktu. Tadi aku tinggal bayar full surcharge saja nih, karena yaitu ada rame-rame selat Hormuz. Biasanya sih nggak ada full surcharge. Sisanya yaitu biaya pelabuhan dan gratuity alias service charge udah dibayarkan di awal waktu booking tiket ini. Kira-kira ini perhitungan biaya yang kukeluarkan pada trip kali ini. Jadi kalian bisa dapat bayangan ya biayanya berapa kalau mau naik kapal cruise. Balik bro. Bro. Nah bro, keluar ya. Bisa ngasih 2 minggu. Ya, udah keluar ya. Sos. Ya, udah keluar. Coba lintar deh. Ah, ada keluar ya. Ya, udah keluar. sedih. Sampai jumpa Lido. Lido Bogor. Sekarang kembali ke Lido Sukabumi. Lido Sukabumi. Bukan Lido restoran. Iya. Nah. Thank you. Aduh. Sampai jumpa Genting Dream untuk kenangan indahnya selama 2 malam yang seru banget, asli seru banget. Naik cruise, walaupun kayaknya cruise itu bukan anak muda banget ya buat zaman sekarang ya. Cuma kita dapat experience yang oke banget, yang asik banget. Malah kayaknya 2 malam kurang, kayaknya butuh 3 malam minimal ya. 3 minggu. Ngekosnya sekalian Mas. Kayaknya 2 hari kurang ya. Kerja bang. Itu dia. Kerja bang. Ya tapi kayak kalau naik cruise tuh minimum 3 hari. Ya. Kayak 2 hari itu Ya, 2 hari itu baru kayak apa ya? 2 malam, sorry. 2 Enggak, malam. kalau 2 malam itu kayak baru 70% lah. Ya, enggak Totalitas untuk mengeksplornya. Oke. Kalau 3 malam kayaknya pas. Ya. Ya, 2 malam kurang ya. Kurang lah. 3 malam. Kayak gini tuh minimal 5 hari 6 malam atau seminggu. Nah, malam kemarin Mas Alfi tuh kakinya cedera tuh teman. Jadi di kayak kita jemput penumpang VIP habis berobat ya. Selamat datang Bapak Alvin. Selamat datang Bapak Alvin. Pengobatan di Singapurnya apa gimana, Pak? Berobat ini Melaka. Porter Jo. Ini sudah persiapan untuk keberangkatan lagi nih. Kayaknya lepasnya nanti sore atau malam lagi deh. Gila ya. Serame itu loh cruise di Singapura. Bingung ya. Oke, terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah mengikuti keseruan kami naik cruise. Timo di sini dan sampai jumpa di video trip berikutnya.